Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Kota Metro Lampung menetapkan calon wakil wali kota Metro Komaruzaman sebagai tersangka pelanggaran pemilu. Komaruzaman yang berpasangan dengan calon wali kota Metro Wahdi nomor urut 02 ini ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana tentang pemilihan kepala daerah. Dalam penetapan tersangka, Komaruzaman tidak memenuhi panggilan penyidik Gakumdu dengan alasan masih sakit. Namun demikian, apabila selalu mangkir dalam panggilan, Komaruzaman terancam akan dijemput paksa oleh penyidik. Sebelum menetapkan tersangka, Bawaslu Kota Metro telah memintai keterangan sejumlah saksi termasuk Kepala Dinas Sosial Amanto terkait adanya dugaan ketidaknetralan ASN di lingkup pemerintahan Kota Metro. Kepala Dinas Sosial diduga mengajak warga untuk mendukung salah satu pasangan incumbent calon wali kota dan wakil wali kota Wahdi Komaru. Sebenarnya ini udah ditetapin tersangka atau belum? Sebab kok ada akun yang menyebarkan ada informasi dari Bawaslu bahwasanya Komaru ini jadi tersangka, Bang. Nah, itu bagaimana itu? Benar apa nggak itu? Benar. Ya, hari Sabtu itu Komaru sudah ditetapkan oleh penyidik yang didampingi oleh Kajari dan Bawaslu. Terkuaknya kasus melibatkan Komaruzaman saat itu ia masih aktif menjabat sebagai wakil wali kota dan videonya viral melakukan kampanye politik dalam penyaluran bantuan sosial di instansi pemerintahan setempat. Setelah melakukan penyelidikan dan naik statusnya ke penyidikan, tim Gakumdu menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran pidana yang diduga dilakukan bakal calon wakil wali kota Metro Komaruzaman. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata, TV One mengabarkan. Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli dibantu Satpol PP Kabupaten Aceh Barat membongkar paksa puluhan baliho dan spanduk calon bupati dan wakil bupati serta calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada serentak tahun 2024. Pencopotan paksa alat peraga kampanye tersebut dilakukan karena terpasang di zona terlarang. Sebelum mencabutnya, pihak pengawas pemilihan sudah menyurati seluruh calon, namun tidak ada respon sehingga petugas mengambil langkah tegas berupa pembongkaran paksa. Kami konfirmasi dulu kepada pihak kedua pasangan paslon, termasuk paslon 01, 02, telah kami surati bahwasannya kami akan melakukan penertiban sesuai dengan hasil SK Bupati kemarin, ada di zona terlarang. Dan berdasarkan surat SK Bupati, maka KIP Aceh Barat juga mengeluarkan surat keputusan untuk tentang zona terlarang yang telah ditentukan itu. Nah, setelah itu, karena banyaknya ABK-ABK di zona terlarang ini, maka pihak Panwaslu Aceh Barat menyurati kepada kedua pasangan paslon ini. Nah, setelah kami surati dengan masa tengah waktu 3 hari kemarin, 3 hari, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada ABK-ABK yang masih terpasang. Maka kami geraklah dari pihak Pemda dalam hal ini Satpol PP dengan penuh pengawasan daripada kepolisian dan TNI. Seluruh alat peraga kampanye yang dicopot langsung disita oleh petugas. Bagi para calon yang ingin mengambil alat peraganya kembali dipersilahkan mendatangi kantor pengawas pemilihan dengan syarat yang telah ditentukan. Dari Aceh Barat, Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Bawaslu Padang Pariaman menggelar deklarasi Pilkada Damai di kawasan Nagari Limpato, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pelanggaran kampanye. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pilkada serta tokoh masyarakat. Selain penandatanganan deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu juga meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Hadapi mengaku bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu telah maksimal hingga ke jajaran paling bawah. Dari awal masa kampanye Bawaslu Sumbar telah melakukan 30 pencegahan kampanye ilegal oleh pasangan calon. Kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah berhasil melakukan pencegahan terhadap kampanye yang tidak menggunakan izin atau surat tanda pemberitahuan dari kepolisian.
Artinya apa? Memang semua apapun bentuk keramaian di masa kampanye ini selalu ada teman-teman pengawas pemilu, baik di tingkat nagari, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian di wilayah yang lebih besar. Satu saja tujuan kita. Tujuan kita adalah melindungi semua para pihak. Artinya apa? Kalau para pihak kemudian berkampanye tanpa menggunakan izin itu, pertama dia tidak mendapat perlindungan dari teman-teman kepolisian sebagai pihak pengamanan. Yang kedua, maka itu dianggap kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan dan itu risikonya adalah pidana pemilihan. Sampai kita bicara hari ini sudah ada 36 pencegahan yang kita lakukan karena tidak menggunakan surat izin kampanye itu. Selain pengawasan netralitas ASN juga menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu. Untuk pencegahan pemerintahan daerah dilibatkan dalam melakukan sosialisasi kepada bawahannya. Terkait dengan di internal ASN yang rasanya mau ikut ya atau ikut-ikutan berpolitik, maka di sana akan berlaku sanksi-sanksi yang berhubungan dengan larangan dan pantangan bagi ASN itu sendiri. Kami sepanjang nanti ada temuan Bawaslu, ada yang perlu direkomendasikan, maka pimpinan daerah ketika terjadi hal yang tidak diingin seperti itu akan ditindaklanjuti, diberikan sanksi yang tegas, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap ASN yang kalau terjadi pelanggaran tersebut. Rahbang juga menambahkan akan menindak tegas ASN di Pemda Padang Pariaman jika terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Jaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi.
Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkampanye di Kecamatan Sitelutali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Bobi didampingi calon Bupati Pakpak Barat, Frans Perhat Tumanggor. Dalam sambutannya, ia menyinggung tentang dana APBD. Naro aja dari usaha Sumatera Utara. Nah, kita harapkan ada batasan itu kayak Gapura. Dan gitu ini kan jalan lintas. Jalan lintas itu nanti kita harapkan juga provinsi mendorong jalan lintasnya agar dilebarin sedikit. Karena apa, ini kan rawan udah beberapa kali kecelakaan terus. Begitu juga Gapura antar kabupaten. Itu kan jalan provinsi juga. Itu dan juga peningkatan ke ekonomi di sekitaran sini. Bobi juga berjanji jika terpilih akan memperbaiki infrastruktur terutama jalan lintas yang ada di Pakpak Barat untuk menunjang dan meningkatkan hasil pertanian warga. Ya kalau program secara keseluruhan sudah ada yang untuk Pakpak Barat juga pasti ada yang bisa di pertanian khususnya lagi di perkebunannya. Tadi disampaikan Pak Bupati, Pak Bupati juga tentang infrastruktur. Antar kecamatan juga di sini masih ada yang menjadi persoalan. Nah, itu juga nanti bisa meningkatkan harga produksi jadinya kalau infrastrukturnya belum terlalu baik. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya tenaga pendidik berkualitas dan berharap Bobi bisa mewujudkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi mulai saling serang. Pilgub Sumatera Utara memang mulai memanas. Menjelang debat perdana pada 30 Oktober mendatang, baik Bobi maupun Edi, keduanya tak lagi sungkan mengkritik lawannya secara terbuka di hadapan publik. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengkritik Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Edi kembali ikut kontestasi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya diusung oleh Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Sindiran itu dilontarkan Bobi usai rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi mengatakan masalah jalan rusak menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ia menyebut kondisi jalan di Aceh dan Sumatera Barat justru lebih baik dari jalan-jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi jalan yang buruk selalu menjadi keluhan masyarakat. Bobi juga menyoroti besarnya anggaran yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi, Pemprov Sumatera Utara menghabiskan 2,7 triliun rupiah hanya untuk proyek jalan. Namun Bobi menyebut pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara justru tidak merata. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin,
Kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Tak hanya soal infrastruktur jalan, Bobi juga mengkritik Edi terkait masalah kesehatan. Menurut Bobi, masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin saat mereka sakit. Pemimpin seharusnya bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan akses yang mudah untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat dengan menunjukkan KTP mereka. Tapi kita tahu dari 38 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara salah satunya yang masyarakat Sumatera Utara belum bisa berobat pakai KTP. Kalau di Medan udah bisa ya, di Medan. Sementara itu, Edi membalas kritikan Bobi dengan menyindir soal dukungan dari keluarga Bobi yang kini tengah berkuasa di Indonesia. Aksi saling sindir dan saling kritik merupakan hal yang lazim dalam setiap kontestasi politik. Saling serang antara Bobi dan Edi justru dapat menguntungkan para pemilih, karena pemilih akan lebih memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan calon gubernur. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi.
Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Mondel-mondel seperti calon bupatinya. Berkampanye di Kabupaten Karimun, calon gubernur Kepri nomor urut 1 Ansar Ahmad mendapat dukungan dari ratusan kaum milenial yang tergabung dalam wadah gelombang Gen Z Kabupaten Karimun. Kampanye digelar di kafe yang berada di Jalan Pertambangan, dihadiri ratusan Gen Z dari berbagai profesi, mulai dari mahasiswa hingga pengusaha muda. Dalam orasinya, calon gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan berbagai visi dan misi untuk kemajuan Kepri. Di antaranya, membangun Kepri lebih maju, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan sumber daya manusia termasuk di bidang teknologi. Ya, oleh karena itu saya memang dari awal selalu berkunjung ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus ya. Selain memberikan kuliah umum, memberikan juga motivasi buat mereka semua. Sementara perwakilan dari Gen Z berharap paslon nomor urut 1 mampu memberi perubahan besar untuk Kepri terus berkembang, serta mempermudah mereka memperoleh pekerjaan sesuai keahlian masing-masing. Dan kami berharap tentunya untuk lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, untuk menerima lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri TV One mengabarkan. 1, 2, 3. Purnawirawan Polri merusak dan mencabut baliho pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Pilkada 2024 Padang Pariaman. Hal ini terekam dalam video yang sudah tersebar luas di media sosial. Perilaku perusakan dan pencabutan baliho ini menurut kuasa hukum paslon nomor urut 2 Fauzan Caniago terjadi di Taluak, Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sarabis, Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu dan kepolisian. Ia menerangkan bahwa pencabutan dan perusakan ini terjadi pada 6 titik baliho yang baru dipasang tim nomor urut 2 di lokasi berbeda. Proses hal ini karena kita takut nanti ancaman dari masyarakat yang sangat membabi buta dan kita menghindari hal-hal tersebut. Kebakaran beliau terjadi di Sungai Laban. Ya. Di Korong Talu, Nagari, Kurtaji Timur. Kecamatan Samaris. Kejadiannya tadi pagi. Ya. Dan oknumnya sudah diamankan di Kapolsek dan Samaris. Ketahuannya langsung karena kan beliaunya di pinggir jalan. Jadi orang banyak melihat. Kebetulan posko JK Rahmat ada juga di sana. Tentu diprotes dan yang melakukan ini melawan sehingga terjadi cekcok. Untuk menghindari hal itu, maka kami menelpon pihak yang berwajib, kepolisian dan Sebaris, agar beliau ini diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, pihak Bawaslu telah menerima laporan dan akan melakukan pendalaman terhadap kasus pembongkaran tersebut. Kami dari Panwascam Sebaris telah menerima laporan dari pihak terkait dan kami telah memprosesnya. Prosesnya pertama tentu kami kaji dulu. Kalau ada unsur-unsur pidana yang mencukupi, akan diambil alih oleh Bawaslu Pariaman. Yang masuk sekarang adalah adanya indikasi perusakan alat peraga kami. Nah, kami itu salah satu pelanggaran pemilu dan akan diambil alih oleh Bawaslu. Pelaku perusakan masih diamankan di Mapolsek Nan Sarabis karena menghindari amukan massa. Saat ini pihak Gakumdu masih mengkaji perusakan tersebut untuk menentukan hal itu termasuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan.
Sama mama Banyak mau datang sini. Aman nih Polres. Itu Pak Benur aman nih Polres. Aman nih Polsek. Masyarakat petani dan pengusaha sawit di seluruh Langkat Hulu berkumpul di Jambore Serbaguna, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk bersilaturahmi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2, Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring. Pertemuan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam pertemuan ini, para petani sawit menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga masalah pertanian yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Para petani meminta kejelasan mengenai program peremajaan sawit dan ketersediaan pupuk subsidi yang selama ini sulit diakses. Menanggapi keluhan warga, Iskandar Sugito menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan, memiliki banyak industri sawit dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. Alhamdulillah, tentu kita sangat berbahagia dan bersyukur bahwa masyarakat petani sawit Langkat Hulu ini memberikan respon positif dan dukungan kepada pasangan Bisa bersama Iskandar dan Adli Tama. Dan tadi kami sudah membangun komunikasi bagaimana ke depan kita akan bekerja sama membangun pertanian dan perkebunan sawit ini bersinergi bersama sehingga dengan demikian ekonomi masyarakat khususnya petani sawit dapat terus membaik dan harga sawit tentunya termasuk juga pupuk dan lain-lain itu sesuai dengan pengharapan mereka. Selain persoalan sawit, calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring berjanji akan segera merealisasikan perbaikan di berbagai sektor lainnya, seperti layanan kesehatan dengan menggratiskan biaya berobat dan berencana mendirikan universitas negeri di Kabupaten Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Cuman Bapak meninggal pindahkan. Yang hebat di Pandai ada yang hebat. Ratusan warga kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai, Timur Kota Binjai, Sumatera Utara mendatangi kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 2, Zainuddin Purba Hendro Susanto. Zainuddin Purba mengatakan selain program utama pemberantasan narkoba pada 100 hari pertama menjabat, calon wali kota Binjai yang didukung Partai Golkar dan PKS ini juga berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan di kota Binjai yang selama ini rusak parah. Bukan hanya itu, ia juga berjanji di tahun kedua akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda kota Binjai dan memprioritaskan kepada anak yang menjadi penyokong ekonomi keluarga. Jadi pemimpin itu harus punya hati. Kalau pintar banyak, hebat banyak, pandai berbicara banyak, tapi sedikit yang punya hati. Maka momentum ini, Bu, jangan disia-siakan. Yang ketiga, mama-mama menginginkan lapangan kerja baru. Setuju? Tahun kedua kami akan siapkan 1.000 lapangan kerja baru. Yang tanpa tes, ini dengar ya, tanpa tes masuk kerja, itu dia masuk kerja sebagai penyangga sebuah rumah tangga agar jangan roboh. Umpamanya ada mamaknya janda tukang cuci, ada anaknya 2, satu mau tamat SMA, satu masih sekolah. Yang tamat SMA ini wajib masuk untuk menjadi tiang di rumah tangga itu biar jangan roboh. Zainuddin Purba berharap agar warga memilihnya pada 27 November mendatang, agar semua program yang sudah dijanjikan bisa segera dilaksanakan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.